Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini tadi setelah kita belajar beberapa bisnis model pre-pro yang lain, kita sekarang akan ada salah satu framework bisnis pre-pro yang lain. Salah satunya adalah pre-pro couplingan. Ini yang paling nyaman, paling ideal, paling simple gitu yang biasanya kita gunakan. Tentunya gimana sih yang dikatakan pre-pro bisnis model couplingan? Jadi teman-teman cukup ya, dulu saya punya lahan gitu ya 1000 meter, kita pecah-pecah jadi 10 coupling. Kita punya lahan 300 meter, kita pecah-pecah menjadi beberapa coupling. Yang dijualnya itu tidak dengan rumahnya, hanya couplingan. Jadi waktu dulu pun ya cuma 1 bulan 2 bulan selesai laku. Nah, ini tentunya harus ada kuncian, harus ada faktor-faktor efektif yang dipegang. Udah kebayang ya? Jadi bisnis modelnya adalah couplingan siap bangun. Nah, sebelumnya tentunya mungkin ada beberapa syarat ya ketika teman-teman akan mulai menggunakan pre-pro couplingan. Yang pertama, carilah lahan-lahan yang efektif. Apa sih yang dikatakan lahan efektif ya? Kalau dari segi lahan frameworknya bisnis flipper adalah lahannya pertama punya beberapa ciri khas di flipperan, terutama digunakan untuk coupling atau model-model yang lain. Nah, di bisnis flipper ini ada beberapa kuncian juga di couplingan ini, beberapa yang harus dipakai. Salah satunya adalah lahannya harus efektif. Gimana dikatakan lahan efektif? Pertama, biasanya lahannya itu memanjang. Jadi carilah lahan-lahan yang sifatnya memanjang atau melebar ke jalan, melebar ya. Jadi kalau saya sih nyari perbandingannya lebih banyak lebarnya dibandingkan panjang. Misal kayak kemarin kita punya lebar 20 meter, kesananya 10 meter. Nah, bisa dipecah menjadi misal 4 coupling, lebarnya 5, kesananya 5, tipe 50. Atau misal lebarnya 6, kesananya tetap 10 jadi 60 dan lain-lain. Carilah yang memang melebar jalan. Yang kedua, saran saya KDB-nya itu harus efektif. Jadi nggak usah buat pecah-pecahan lagi gitu, nggak usah buat jalan lagi, nggak buat saluran. Kalau bisa sih tinggal potong tahu ya, bahasa kita tuh potong kue, potong tahu. Yang karena kenapa? Itu tidak menambahkan pembebanan, tidak menghilangkan lahan-lahan yang memang ada di tengah-tengahnya yang hilang gitu. Yang ketiga, biasanya lahan itu dikatakan efektif kalau misalnya menggunakan framework pre-pro itu lahannya itu sedikit yang namanya handicap ya. Jadi tidak ada yang namanya kuburan gitu, atau banjir, atau lahannya longsor dan lain-lain, atau ada sutet, ada sungai dan lain-lain. Itu harus efektif gitu ya. Jangan sampai banyak handicap. Yang selanjutnya dikatakan efektif, memang lahannya sudah matang. Dikatakan lahan matang itu apa? Tidak melakukan cut and fill, tidak harus nguruk, tidak harus lahan itu misalnya memang berapa senti atau berapa meter di atas jalan gitu ya. Terusnya memiliki saluran pembuangan, untuk tiang listrik sudah ada dan lain-lain sudah ada. Ini paling bagus banget, menjadi faktor kuncian kalau teman-teman bermulai dari memang couplingan. Yang kedua, saran kita kalau teman-teman memulai flippernya mulai couplingan, carilah couplingan yang memang harganya kompetitif. Ya, kompetitif di sini kalau bisa memang di bawah harga pasaran gitu ya. Tentunya beda ya. Harga tanah besar dengan tanah kecil itu akan lebih matang gitu ya, akan lebih murah yang besar dibandingkan yang kecil. Jadi kuncinya adalah kita beli tanah yang sedikit lebih besar, kita pecah-pecah kembali gitu dengan harga jual yang lebih tinggi. Biasanya kalau bisa belinya 20-30% lebih murah dari pasaran, bahkan 50% dari pasaran ketika kita dijual kembali. Ketika dijual kembali harganya sama dengan harga pasaran dengan ukuran lebih kecil juga. Jadi carilah harga-harga yang memang kompetitif ya di sana. Kompetitif itu harganya memang bersaing dengan yang lain. Terusnya legalitasnya tentu cari yang aman. Seperti yang sebelum-sebelumnya, carilah legalitas yang aman. Misal dimulai dari sertifikat hak milik gitu. Oh, misal di aturan resmi kita tidak boleh melanggar aturan-aturan resmi yang ada di pemerintahan. Misal satu sertifikat harus bisa dipecah menjadi 5 bidang. Ya udah cukup dipecah 5 bidang dulu gitu ya. Jadi mulai dari 5 bidang gitu. Kalaupun ada ini tinggal penyesuaian. Jadi ada 6 juga faktor kunci yang teman-teman mesti pegang di bisnis pre-pro couplingan. Pertama tadi, saran yang pertama adalah carilah lahan-lahan yang matang, lahan-lahan yang efektif, lahan-lahan yang KDB-nya atau koefisien dasar bangunannya bisa dilakukan 100% atau bisa dikatakan tinggal pecah tahu saja.
Nah ini banyak banget kalau kita main peliperan, wah cari ini di zonasi kota-kota besar ya, mulai dari kota-kota biasanya ya, dan cari seni lahan kaplingan ini di lokasi-lokasi yang sedang berkembang ya. Jangan teman-teman buat kaplingan di lokasi yang belum maju, biasanya harganya terlalu mahal sehingga konsumen itu merasa terlalu tinggi gitu, atau teman-teman memulai dari harga yang sudah bubble, sudah tinggi gitu ya di pasaran, yang mengakibatkan apa? Ya tentu saja yang mengakibatkan kita belinya saja sudah mahal. Saya sih menyarankan, atau saya secara pribadi, kami secara pribadi lebih senang mengembangkan kuncian bisnis peliperan ini di lahan-lahan yang sedang berkembang. Biasanya harganya masih abu-abu gitu ya. Jadi kita beli murah, kita jual lagi itu masih wajar gitu, sangat wajar. Terusnya yang kedua, setelah memang kita lahannya efektif, efisien, sedikit handicap dan lain-lain, cari harga tanah yang bisa diolah kembali, kompetitif tadi, di bawah harga pasaran 20-30%. Yang ketiga, mulailah kalau kaplingan ini di lokasi-lokasi yang strategis, yang memang cepat laku. Kalau memang kaplingannya itu berupa kaplingan siap bangun untuk dibangun rumah, tentunya carilah wilayah-wilayah yang memang pemukimannya sudah mulai terbentuk ya. Yang keempat, biasanya dikatakan lokasi strategis tadi, lokasinya itu sudah ada aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas sosialnya sudah terbentuk. Nah yang keempat, teman-teman, minim pasos dan pasum. Maksudnya ini internal ya, bukan eksternal. Kalau tadi lokasi yang strategis adalah eksternalnya, kalau yang ini adalah internalnya ya. Jadi teman-teman nggak usah deh kalau misalnya disarankan untuk awalan kaplingannya itu harus bangun infrastruktur jalan yang besar gitu, saluran yang rumit, harus cut and fill. Dimulai dari kecilan aja yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Terusnya harus buat musola, buat jogging track, jangan dulu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, misal tadi 1000 meter dipecah jadi 10 kapling, 500 meter dipecah menjadi 5 kapling, 200 meter dipecah menjadi 3 kapling gitu. Ya nggak usah teman-teman membuat pasos-pasum. Kuncian yang kelima biasanya adalah nego bayar. Biasanya ini nego bayarnya nanti kita bahas ya, tentang seni negosiasi dan akuisisi di video-video selanjutnya, adalah cara nego bayar. Yang paling enak sih nego bayarnya ketika mau di kaplingan, teman-teman bayar termin ya, bayar bertahap, minta jangka waktu ke pemilik lahan untuk membayar dengan metode tertentu. Salah satunya adalah bayar sesuai dengan termin. Jadi teman-teman bisa jualan kaplingnya dulu, bisa menyesuaikan harga kenaikannya, dan bisa melakukan pemasaran ya. Dan yang terakhir adalah perizinan dan legalitas itu clean dan clear ya. Tadi kalau bisa mengikuti regulasi-regulasi yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Misal satu sertifikat itu bisa dipecah menjadi 5. Kalaupun tadi kaplingnya harus ada jalan, minimal 1 kapling itu dihibahkan untuk jalan. Nah kuncian-kuncian ini menjadi faktor penting ketika teman-teman memulai kaplingan. Insya Allah kalau faktor kuncinya secara sederhana ini teman-teman pegang, insya Allah kaplingan teman-teman akan laku lebih cepat, dan tentunya akan mendapatkan keuntungan atau hasil yang memuaskan. Semoga di framework yang kedua ini tentang Plipro kaplingan teman-teman bisa mulai. Silahkan dipilih, mudah-mudahan ini salah satu kuncian bisnis model Plipper yang akan teman-teman mulai, yang teman-teman bisa jalankan dengan mudah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.